keempat ya. Hari ini kita coba penggunaan komponen ya. Penggunaan komponen yang ada di pemrograman Java ya. Jadi kalau memungkinkan nanti minggu depan kita akan coba praktek ya, menggunakan JDBC atau Java Database Connectivity. Tapi sebelumnya saya akan coba dulu pengenalan komponen. Oke, kelas ganjil. Oke, nanti kita coba praktekkan lagi hari Sabtu. Kita mulai new project. Ini masih sama ya kategorinya, yaitu kategorinya adalah Java with N ya, yang versi 8, yang versi 14, kemudian Java application, next. Kemudian create main class-nya diganti ya. Nah ini jangan dicentang, sedikit beda nih dengan yang sebelumnya. Jadi sedikit beda dengan yang sebelumnya. Kemudian dikasih nama, yaitu latih 2, latih 3 ya. Latih 3, kemudian ganjil ya. Latih 2, latih 3 ganjil. Kemudian create main class tadi jangan dicentang. Oke. Nanti dibuatkan project khusus. Oke, jadi latih 3 ganjil. Jadi yang versi, kalau ada yang pakai versi 82 samain aja ya. Oke. Kemudian yang pakai versi ini sama aja. Ini contoh aja nih. Jadi kalau yang pakai versi 82 ini supaya takut ada perbedaan. Java application, kemudian next. Di sini juga ada create main class ya. Jadi di sini centangnya hilangkan. Kemudian silakan kasih nama, samain kayak latih. Namanya samain ya. Latih 3 ganjil. Latih 3 ganjil ini. Kemudian saya agak bedakan ya supaya jangan duplikat. Oke. Nah ini sama ya. Tapi source-nya di sini akan kosong ya. Nah ini yang tadi sebetulnya codingannya sebetulnya ada di dalam sini. Jadi sama ini juga kosong. Oke. Kemudian ini karena kosong kita kemudian tambahkan ya. Di sini source packet-nya. Kemudian file new. Nah di sini kita pilih JFrame form ya. Saya ulangi di project yang tadi kita buat. Jadi ini kita tutup dulu semua ya. Source packet, klik kanan new. Ya, saya ulangi. Jadi di sini boleh diklik kanan juga, new juga sama ya. Tapi saran saya di source packet ini ya. New supaya agak sedikit lebih kecil. Kemudian di sini ada JFrame form ya. Nah ini. Hari ini kita akan berkenalan dengan komponen-komponen yang di NetBeans ya. Ini frame-nya
new frame, kita ganti frame seandainya hitung. Ya, frame hitung. Nanti akan muncul di sini kotak ya, kotak kosong namanya JFrame hitung. Oke, jadi sama yang pakai versi tadi yang versi 14 ya. Ini juga ada yang pakai versi 83 sama aja ya. Klik kanan, nanti new, kemudian JFrame form. Kemudian frame-nya samain aja ya. Frame finish. Oke, seperti ini. Nanti kalau dijalankan hasilnya kurang lebih oke. Nah ini kalau dijalankan pertama kali akan muncul seperti ini ya. JFrame hitung, nah seperti itu. Nanti tekan oke. Ini yang versi 82 ya. Nah ini tampilannya kurang lebih nanti di ujung kiri ini. Oke, ini yang 82. Lanjutan codingnya sama aja ya. Jadi saya kembali lagi ke versi yang ini sama kalau dieksekusi kayak tadi juga. Nah, ini maksudnya adalah kenapa muncul seperti ini dianggap loading pertama kali ya. Main kelasnya adalah ini. Ya. Jadi JFrame hitung ini akan dijadikan main kelas atau kelas utamanya. Jadi ini yang akan loading pertama kali. Ya. Oke, kemudian kita tekan oke. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kita akan belajar komponen-komponen standar dulu ya, yang ada di ini ya, di apa namanya, di Java ya, komponen-komponen di Java. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya nanti kalau selesai kita tutup pakai close. Oke, silakan kalau ada yang bertanya boleh lewat chat ya, lewat sini boleh. Nanti kita coba lagi hari Sabtu, tapi yang jelas kalau hari Sabtu ada nilainya ya, kalau sekarang. Makanya tanyakan sekarang. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat chat ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Ini komponen-komponen di Java itu sedikit ya daripada programming yang lain. Jadi ada beberapa komponen yang disediakan di Java. Ini namanya palet ya. Palet itu adalah nanti komponen-komponen yang bisa kita pakai yang ada di Java. Kemudian komponen-komponen ini kita akan loading ya di sini. Ya. Komponennya itu yang umum itu sedikit ya. Di sini ada swing container, swing control, swing menu, swing windows, swing filler, dan AWT. Jadi nanti kita akan nyoba ada beberapa yang kita pakai komponen yang sangat sederhana aja, jadi nggak ribet-ribet ya. Kita pakainya swing control, ya swing control. Kemudian ini adalah label. Labelnya nanti di drag ya, masukin ke dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada text field. Ini kamu bisa tuliskan ke sini. Kemudian ada label lagi. Ada text field lagi. Ini text field ya. Sebetulnya nanti kita akan melakukan perhitungan. Nah, sebetulnya kita bisa pakai ini ya. Pakai spinner nih. Sebetulnya angka lebih bagus pakai spinner, tapi kita coba dulu pakai text field ya yang umum. Oke, kemudian untuk mengganti labelnya ini, seandainya kita masukkan di sini teksnya ya. Jadi ini adalah komponen atau objek ya, disebut komponen objek, namanya JLabel.
Di label ini ada properties, jadi sebetulnya ini properties ini sama dengan kemarin ya. Ada parameter-parameter yang dikirim. Nah, itu dibentuk dalam bentuk ini. Ya, sebetulnya ini nilai-nilainya ini adalah parameter yang biasa kita pakai. Kemarin ada hitung luas lingkaran, kemudian luas persegi. Sebetulnya sama ini juga seperti ini. Jadi ini parameter, tapi dalam bentuk kotak seperti ini. Kemudian kita mulai dari teks dulu. Kita ganti seandainya nilai 1 ya. Ini di teksnya. Nilai 1 seandainya ya. Kemudian nanti ininya berubah ya. Kemudian label 2, di sini label 2. Oke, kemudian teksnya ya ini. Teksnya biarkan aja dulu. Nah, ini ada button ya. Button kita drag aja, masukin button. Masukin ke dalam. Ini boleh teksnya kamu ganti dengan tampil ya. Nah, ini tampil. Oke, kemudian hasil perhitungannya kita gunakan label lagi ya. Nah, ini label 3. Jadi nanti hasil menjalankannya menggunakan tombol ya. Menggunakan tombol nanti ditampilkan di label 3 ini. Oke, sekalian kita belajar string ya. Kemarin kan belum kita masuk ke string ya. Nah, hari ini kita coba belajar string. Oke, kita coba jalankan dulu. Seperti biasa jalankannya pakai ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini hasilnya nih. Jadi nanti ditekan tombol tampilnya. Ini belum ada efeknya ya. Belum ada tampil di sini. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lewat chat ya. Atau langsung boleh ya, kalau mau tanya. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ini mungkin masih mudah ya, hanya drag and drop aja, jadi tidak susah. Oke, kita lanjutkan. Belum ada yang tanya. Kita lanjutkan ya. Nanti kita coba lagi nih. Kalau sekarang kamu boleh ini dulu ya. Nggak usah nyoba, tapi nanti di praktek kamu harus nyoba, wajib ya. Karena ada nilainya nanti. Oke, yang tampil ini kamu boleh diklik 2 kali atau klik kanan. Biasanya kalau yang versi-versi sebelumnya itu biasanya di tombol ini. Jadi ini kita coba menggunakan 3 form ya namanya. Jadi 3, kalau kita lihat navigator, ini kita pakai namanya frame ini. Ada komponen, ini frame namanya yang bulat ini. Ya, kita inikan aja lah. Karena kita tidak tampil lagi pakai run. Jadi kita lihat ini frame itu adalah kotak yang luar ya. Kemudian yang ini adalah label yang ini. Kemudian nanti teksnya kamu ganti yang ini. Kemudian text field sama nih, kalau mau diganti teksnya aja kamu ganti. Kemudian yang ini label juga. Jadi kita lihat ini komponennya atau nama objeknya. Kemudian di sini nilai 2 ya. Kemudian di sini text field. Kemudian ada tombol. Jadi kita belajar hari ini ada 4 komponen. 4 komponen dulu lah. Nanti praktek kita coba tambahin komponennya. Jadi 4 dulu. Oke. Kemudian berikutnya kita akan gunakan operasi ya. Yang pertama itu adalah operasi untuk
di concate ya, concatenation. Ini gampang ya, kita tampilkan di label 3. Ini kamu bisa klik kanan di tombolnya, klik kanan, kemudian event, action, action perform. Ya, atau bisa aja diklik 2 kali, paling gampang sih klik 2 kali di sini. Klik 2 kali, klik kayak gitu. Sehingga nanti akan masuk ke codingan. Nah, ini codingannya banyak. Jadi codingan yang banyak itu sebetulnya makanya kemarin ada yang mau pakai apa namanya? Pakai Visual Studio Code ya. Jadi kamu harus ketik ini semua nih kalau mau pakai Visual Studio Code. Jadi agak ribet kalau pakai Visual Studio Code. Jadi boleh juga sih, sebetulnya nggak larang. Nanti hasilnya sama aja sih. Cuma kalau pakai Visual Studio Code ya kamu coding ini semua. Ya, seperti itu. Jadi ini sebetulnya di hidden ya. Oke, kemudian yang bagian-bagian ininya boleh dihapus ini. Seperti biasa ini boleh dihapus. Ini hanya komentar-komentar, boleh dihapus. Ini juga boleh, ya. Kemudian yang ini juga di main program, ini nggak usah. Ini yang komentarnya aja yang dihapus. Oke. Ini jadi kita fokus di sini ya. Kita fokus di sini. Kemudian kalau kita kembali lagi ke tempat yang tadi, tinggal kita klik lagi desain kayak gitu. Kemudian boleh diklik 2 kali, boleh juga diklik kanan event, action, action perform. Ini sama aja ke tempat yang tadi. Tempat sini. Kemudian kita coba belajar hari ini sekalian belajar string ya. String kemarin kan biasa kita hanya menggunakan 2 tipe data ya, integer dengan double. Nah, ini kita belajar string. String seandainya S ya, sini titik 2. Kemudian S sama dengan D, nanti kontrol spasi, Text field. Kemudian di sini kita ambil. Nah, untuk mengambil itu namanya getText ya. Mengambil nilai. getText tambah paste aja supaya cepat. Udah malam ini getText 2. Nah, ini kita menampilkan 2 nilai ya. Text field 1 dan text field 2. Kemudian kita tampilkan di label 3. Di label 3 titik text coba dulu sebentar, berapa tadi? Balik lagi coba. Teks ya. Nah, ini teks berarti sama. Jadi menggunakan teks juga. Ini source-nya, ini desainnya. Variable 3 titik teks sama dengan bukan teks. Namanya set text. Sorry, saya lupa. Set text-nya S. Oke, kita eksekusi hasilnya. Nah, ini jadi ini JText field 1 dengan JText field 2-nya kalau kita klik tampil nanti muncul seperti ini. Kalau kita ganti dengan seandainya 1 2 3 4 5 ini dengan 6 7 8 9 0 berarti ini 1 2 3-nya sampai 0. Nah, ini untuk nanti kita coba lagi di saat praktek ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya atau ada yang mau lewat chat ya, belum paham atau ada yang error boleh tanyakan. Codingannya seperti itu ya.
sederhana ini. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya. Kita coba lagi tambahkan komponen baru. Ini tampil ya. Kemudian kita tambahkan komponen baru. Tombolnya ya. Play, kemudian di drag di sini. Yang kedua seandainya jumlah. Kemudian tambahkan lagi. Yang ketiga seandainya apa ya? Bagi ya. Oke, supaya kita bisa lihat hasilnya ya. Jadi di tampilan ini kita ada beberapa ya. Kita coba tampilkan, jumlahkan, dan kita bagi, kemudian kita nilai teks ini kita masukkan ke label 3. Ya, ini jumlah. Oke, diklik 2 kali. Jadi masing-masing button itu atau tombol ini selalu ada eksekusinya ya, eksekusinya. Kalau kemarin kan pakai konsul ya, jadi selalu di output. Jadi ini enggak menggunakan konsul, jadi kita menggunakan langsung tampilannya. Jadi lebih mudah. Sebetulnya masih banyak bahan kajian ya tentang OOP, tapi saya sengaja masuk ke menggunakan komponen ini. Siapa tahu ada yang skripsi menggunakan Java ya, menggunakan Java, atau ada yang kerja praktek, atau nanti yang ada yang KKN ya, pakai Java nanti, yang berbasis desktop ya. Tapi kebanyakan yang berbasis web ya, karena emang pada jago-jago di web. Oke, kita lanjutkan. Kalau dijumlahkan bagaimana ini? Kalau jumlahkan, ya kita tulis saja di sini. Jadi in, seandainya X ya, kita konversi, yaitu JTextFill 1, JTextFill 1, tetap kita ambil. Jadi getText ini adalah mengambil nilai ya. Nah ini kalau kita titik koma ini error ya. Kenapa? Karena JTextFill ini tipenya adalah string ya. Jadi string nggak bisa dipakai menjadi perhitungan, paling digabungkan. Jadi ini namanya menggabungkan kalau ini. Dan ini jumlahnya itu bukan menjumlahkan dua bilangan, tapi ini adalah menggabungkan ya, menggabungkan. Ini namanya biasa disebut concatenation. Menggabungkan. Saya takut salah tulisannya. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Gabung, nanti carilah di ini ya. Jadi ini adalah menggabungkan string. Ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang ini kita akan konversi dulu ke tipe data integer. Mengkonversinya digunakan tanda kurung. Kemudian di sini integer titik parseIn. Nah ini. Jadi ini adalah integer parseIn adalah konversi dari string ke in. Oke. Ini kita coba juga untuk pembagian ya, makanya cuma jumlah dan bagi ini. Begitupun berarti ini tinggal di copy ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah ini JTextFill-nya kamu ganti dengan JTextFill 2. Kemudian baru operasi penjumlahan in total jumlah sama dengan X plus Y. Kemudian kita masukkan ke label ya. Ke label 3 sama dengan setText.
Nah, ini langsung aja total jumlah. Oke, kita tes ya. Jalan nggak? Nah, ini error nih. Ini error karena total jumlah itu tipenya integer ya. Total jumlah itu tipenya integer, sedangkan label 3 itu tipenya string, jadi ini tidak match. Ada beberapa cara, tapi yang paling gampang ini aja nih. Nah, ini kemudian tambah ya. Ini paling gampang ya. Sebetulnya bisa aja pakai string. Pakai string, kemudian value of ya. Coba aja lagi. Jadi ini yang paling gampang menggunakan lambang gini. Oke, kita coba tes. Sebetulnya ini di Oracle Academy tidak diajarin. Tidak diajarin nih. Sengaja saya pakai yang versi pakai komponen ini. Oracle pakai JavaFX. Lalu heboh. 78 seandainya. Ini seandainya 45. Kalau tampil berarti 7845 ya. 7845 ini kalau ditampilkan. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 123. Jadi kamu kalau nggak percaya kamu jumlahkan aja. Kalau ditampilkan kemudian jumlahkan. Kemudian kamu ganti sana. Karena lebih besar nilainya. Misalnya 5 dengan 9. Tampil, nah ini kemudian jumlah malah makin mengecil ya. 15 tampil, oke. Tambah 91 tampil, oke. Jumlah, oke. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya untuk jumlah. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Untuk bagian yang box ini yang warna biru, kenapa kayak nggak muncul, Pak? Box warna biru. Oh, yang ini, yang kotak ini? Ya, ya. Oh, kamu salah mungkin dari itu yang pertama mungkin ya. Oh, iya. Ini udah bikin JFrame form belum? Ya, sudah, Pak. Udah? Ya. Ini biasanya kalau project baru, biasanya JFrame formnya ini yang tidak muncul. Ya, oke lah. Jadi saya ulangi nih, kasihan nih temanmu nih. Biar nama project baru, nanti saya delete aja lagi. Jadi seperti biasanya bikin project baru, jadi ada yang terlupa ya nanti di praktikum mudah-mudahan jangan sampai kelewat. Nanti Java with N ya. Kan ini buat projectnya project baru yang sama ini, Java with N, Java application, next. Nah ini baru kasih nama ya, seandainya tes. Statement kelasnya ini jangan dicentang ya, dibebaskan. Finish. Nah ini di tes ini kamu harus tambahkan komponen nih ya di tes ini. Jadi sebaiknya di source packet ini, di source-nya ya. Jangan di tesnya, tapi di source-nya kalau bisa. Tapi di tesnya juga sebetulnya bisa. Di source packet atau paket sumber paket ya. Klik kanan, new gitu. Saya ulangi ya di sini. Klik kanan, di mouse-nya di klik kanan ya. Klik kanan, new. Nah, ini ambil JFrame form nih. Ini JFrame form. Ya, saya ulangi. Jadi di tes tadi klik kanan, new, JFrame form. Oke. Nah, nanti dikasih nama, ini bebas saja. Anggap aja ini ya, nama kelasnya ini new JFrame form, biarkan aja, kemudian finish. Nah ini kalau dijalankan yang tes ini ya, yang tes ini kalau dijalankan akan muncul pertama kali ini akan maksudnya adalah
kelas utamanya katanya yang akan tampil pertama kali itu new JFrame form, yaitu yang ini, new JFrame form ini. Ini ya, yang di sini. Ini new JFrame form itu akan tampil di sini. Kemudian ini akan berjalan pertama kali. Kemudian tekan OK. Nah, inilah hasilnya. Nanti kamu tinggal drag pakai komponen yang tadi. Jadi kamu terlambat jauh ini. Harusnya dari tadi kamu tanya. Oke. Bisa dipahami nggak? Jadi harus dimulai lagi project baru ya. Harus dimulai lagi project. Atau kamu bisa new packet aja, new JFrame form yang ini. Ya, JFrame form. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Nanti kita praktekkan ya. Nanti kalau di hari Sabtu ya nanti baku bantu lagi ya, sering baku bantu nanti karena nanti akan saya nilai setiap yang dipraktekkan nih. Kemudian ini saya delete aja ya karena nanti delete. Oke. Kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Kemudian kalau sudah berhasil tadi tinggal di drag pakai komponen ini swing control digeser-geser. Nanti kita praktekkan lagi lah kalau yang terlambat ya. Jadi kalau ini dibantu sama teman-teman yang lain. Oke. Jadi saya nggak lama-lama ya, mungkin sampai jam 9 aja. Nanti kita praktekkan komponen-komponen berikutnya di praktek ya. Nah ini kita baru tampil jumlah dan bagi ya. Kemudian berikutnya kita coba bagi ya. Nah ini bagi. Ini bagi karena kalau bilangan ini angkanya dua-duanya akan dijumlahkan, ini akibatnya akan error ya, akan error. Jadi kita coba untuk yang bagian baginya. Nanti kamu klik 2 kali di sini. Nah ini. Jadi kita masing-masing tombol ini ada ininya, ada action performnya. Ya. Ini kamu ganti, dihapus. Kemudian di sini in. Ini jangan pakai in ya, pakai double. Double, seandainya X juga. Integer, jangan pakai integer, tapi pakai double. Hati-hati. Integer ini dengan integer ini beda ya. Kalau ini adalah tipe data, kalau ini adalah objek ya, hati-hati. Ini sama ini karena ini pakai huruf besar dan lengkap tulisannya. Ini objek namanya, objek integer. Sama dengan ini double. Kalau saya tekan titik dia tidak akan muncul, yang muncul kelas ya. Tapi kalau pakai huruf D besar, kalau saya tekan titik nanti muncul, nah gitu ya. Itu bedanya. Jadi ini namanya objek. Double ini adalah tipe data, gitu ya. Oke, kemudian saya ulangi double. Ini parse double. Kemudian JText field. Kontrol spasi JText field 1 titik JText. Oke. Kemudian bagaimana kalau nilainya itu JText file-nya nanti kita coba menggunakan bilangan yang ini ya, yang apa namanya itu, yang salah. Yang salah itu yang dimasukkan ternyata bukan bilangan ya, tapi ternyata huruf seandainya gitu. Nanti bagaimana si Java itu akan menolak ya. Oke, kita coba dulu ini, kita copy dulu ya. Gak apa-apa lah sekarang kalau masih gagal-gagal ya. Nanti yang penting hari Sabtu udah bisa ya. Dan di copy paste, ini Y. Ini JText file-nya jangan lupa ini ganti.
Ini kita menangkap nilai, artinya get itu menangkap ya. Kalau set itu merubah ya artinya. Ini set itu artinya disebutnya mutator, mutator. Masakannya mutator, mengubah ya, mutator. Sebetulnya harusnya dari get dengan set ya dari awal, tapi terlalu lama. Sedangkan cuma 8 kali pertemuan, nggak usah diajarin. Kalau get ini artinya aksesor ya. Dicari aja lah ya petunjuknya. Get itu artinya aksesor. Cari di Google. Nggak usah dijelasin di sini lah. Kelamaan. Ya, di sini ada kalau masih bingung, ini ada get, ada set. Cari kata kuncinya. Set itu namanya mutator. Kalau get namanya aksesor, mengakses ya. Mutator ini artinya merubah ya. Set. Tapi kalau nggak puas dengan yang saya berikan, ini aja lah, cari di Google. Ada get, ada set. Sebetulnya materinya harusnya ada diajarin juga get dengan set, tapi kelamaan. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya ya tinggal operasinya ya, operasinya double ini total bagi sama dengan X bagi Y. Kemudian label C. Jadi kalau di sini jangan coba-coba ngetik ya seperti yang saya ini kan. Jadi usahakan ditekan hanya C, kontrol spasi. Jadi contoh kalau di keyboard itu ini posisi kursornya di sini, tekan dulu J, kontrolnya dipegang, kemudian spasi. Nah, ini supaya muncul kontrol dan spasi. Fungsinya apa? Fungsinya supaya ini apa namanya tuh, jangan sampai salah tulisan, karena huruf besar huruf kecil berpengaruh ya. Lebih baik cara aman aja kalau praktikum atau ujian atau nanti jadi programmer Java, gunakan kontrol dengan spasinya ditekan barengan supaya muncul intelligence-nya. Apa ini yang muncul? Nah, ini yang muncul. Nah, ini yang muncul ke atas. Jadi di sini J kontrol spasi, J label, nanti panahnya pakai panah atas bawah, ini lebih aman. Kemudian set text. Nah, ini kalau ada cara yang lain ya. Kalau mau, ini cara pertama adalah yang paling gampang sebetulnya ini. Tapi ada cara lagi, yaitu menggunakan string value of total bagi. Jadi kalau yang ini, tapi sebetulnya semua bisa pakai ini ya, kayak tanda petik ini. Tapi ada juga dengan menggunakan cara ini. Oke, kita coba aja jalankan. Ini hasil jalaninnya ya. 45 atau 22, sorry. Ini tampil 227, jumlah 29 bagi 3,14. Untuk ini namanya konversi ke string.
Jadi kamu boleh dengan dua cara ini. Boleh langsung pakai lambang tambah ini, tanda petik ya, atau menggunakan ini string value of total bagi. Jadi boleh bebas yang mana aja. Oke. Oke. Sebelum dilanjutkan silakan kalau ada yang mau tanya. Nanti praktikum kita coba komponennya ditambahin. Kita baru berapa komponen ini. Silakan kalau ada yang mau tanya atau yang ada yang error boleh tanya. Oke, kalau nggak ada, bagaimana sekarang kalau bisa ini? Sini ada auto size. Ini komponen-komponennya, auto scroll, kemudian editable, kolom dan sebagainya. Nanti kalau yang belum paham cari di internet lah. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, bagaimana sekalian belajar yang namanya penanganan error ya. Penanganan error. Jadi contohnya kayak gini nih. Contohnya JText field. Saya masukkan A dengan B. Kalau tampil nggak jadi masalah A, B. Tapi kalau jumlah dia error. Nah, ini muncul error. Muncul error ini. Ya, muncul error. Sama bagi juga. Muncul error. Nah, bagaimana supaya tidak memasukkan ini, munculkan pesan. Nah, caranya adalah di sini ada yang disebut try and catch ya. And catch ini untuk menampilkan pesan apabila ada yang error. Kemudian di sini di option pane efek swing, pokoknya pakai huruf gede. Titik, show message dialog. Show message. Show message aja jalan. Oke. Show message. Show message-nya harus show message dialog ya. Kemudian kemudian pesan telah memasukkan data.
Oke, kita tes. Mudah-mudahan muncul. Kalau 4 dengan 8 tampil jumlah nggak jadi masalah. Tapi kalau 4A jumlah, nah ini salah masukan. Ada muncul salah masukannya. Salah masukan katanya. Lumayan kamu udah belajar, namanya ini try and catch. Jadi kalau ada yang salah memasukkan data, jumlah salah masukkan. Tapi kalau 4 dengan 5, 9. Tapi kalau bagi gimana nih bagi? Sama aja pakai try and catch tadi ya. Nah, ini try and catch ini fungsinya adalah namanya error handling ya. Error handling ini try and catch ini namanya error handling. Error handling itu supaya tidak muncul pesan di sini nih. Contoh kalau tadi, kalau ini kan muncul ya pesan, tapi kalau bagi ini error nih keluar, muncul pesannya. Nah ini caranya adalah apa? Caranya menggunakan try and catch. Salah masukkan. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada ya? Pintar semua nih mahasiswa saya. Oke, kalau nggak ada, saya langsung absen aja. Nanti kita prakteknya hari Sabtu ya. Kita mau ditambahin lagi, kayaknya harus tambahin karena nggak ada responnya. Silakan, ada yang nanya nggak? Ada, apa? Ya, jadi ini namanya try and catch. Dibuat, coba nanti dicoba ya, jangan sampai ada error. Kemudian nanti coba yang ini, yang double ini, tambahkan dulu juga try and catch. Tambahkan juga try and catch, jadi dibuat try and catch. Ya. So, J option pane, so message dialog. Ini nanti sebetulnya muncul otomatis di sini. Ini yang Pak yang versi 81 kayaknya nggak muncul otomatis nih. Tapi kalau yang versi 14 otomatis muncul ini J option pane. Nah, seperti itu. Jadi lebih enak yang pakai versi terbaru ini. J option pane ini. J option pane itu menampilkan pesannya. So, kemudian ini 0, kemudian salah masukkan, apa ya? Tipe bilangan. Gitu. Oke. Jadi kalau dijumlah nanti salah masukkan tipe bilangan. Bagi muncul error. Ini namanya, yang ini namanya error handling ini ya. Namanya ini error handling. Error handling ini bahasa Indonesianya penanganan error. Penanganan kesalahan. Nanti kalau mau belajar macam-macam error handling, ikut FGA ya. Ikut FGA lagi. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya. Lewat chat nggak ada, oh, berarti udah jalan semuanya. Oke lah, nanti tambahin komponennya minggu depan ya. Oke, kita mulai mengisi daftar hadir dulu. Kemudian jangan lupa nanti praktikum ya. Jadi yang hanya mengambil teori wajib ikut praktek ya, wajib ikut praktek.
wajib ikut praktek. Kemudian ini juga apa namanya tuh nanti dinilai langsung di praktek hari Sabtu ya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup aja pertemuan hari ini, kemudian saya tutup dulu, nanti kalau yang sudah mengisi daftar hadir boleh langsung keluar ya. Keluar. Saya tutup aja pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, jangan dulu keluar belum ngabsen ya. Oke, kita ngabsen dulu. Biasa suka pada kabur nih kalau apa ya, absen pemrograman berorientasi objek. Bermasalah silakan di chat ya. Langsung saya tunggu 5 menit sebelum saya tutup. Oke, terima kasih. Tutup pertemuan hari ini ya. Oke.